Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Setiawan, NIM 185231042, dan teman saya Suryanti, NIM 185231077, dari kelas Perbankan Syariah 6A. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil review jurnal internasional terkait dengan tema analisis laporan keuangan pada lembaga keuangan non-perbankan. Langsung saja masuk pada jurnal yang pertama. Baiklah, untuk jurnal yang pertama kami mereview sebuah jurnal yang ditulis oleh Sijil Fishing yang berjudul Financial Performance and Growth of Non-Banking Financial Companies, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan keuangan non-perbankan. Jurnal ini diterbitkan oleh International Journal of Science and Research atau IJSR, India. Diterbitkan pada tahun 2020 dengan ISSN 2319764. Jadi untuk jurnal yang pertama ini membahas tentang kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan keuangan non-perbankan di India. Untuk perusahaan keuangan non-perbankan di India sendiri biasa disebut dengan istilah NBFC atau Non-Banking Financial Company. Dalam jurnal ini membahas tentang analisis kinerja keuangan 5 kategori perusahaan yang termasuk ke dalam NBFC yang berbeda di India sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019. 5 kategori tersebut antara lain yang pertama adalah perusahaan pembiayaan aset, yang kedua perusahaan pembiayaan infrastruktur, yang ketiga perusahaan pembiayaan keuangan mikro, yang keempat perusahaan investasi inti, dan yang kelima perusahaan pembiayaan lain-lain. Adapun dalam jurnal ini nantinya kinerja perusahaan keuangan non-perbankan yang termasuk dalam NBFC akan dianalisis dengan beberapa indikator seperti menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Adapun alat analisis yang akan digunakan adalah analisis rasio berupa mean atau rata-rata, kemudian standar deviasi, serta ANOVA. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pada lembaga keuangan non-perbankan yang termasuk ke dalam kategori NBFC digunakan beberapa indikator seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Untuk yang pertama adalah terkait dengan rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan yang didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Adapun dalam jurnal ini indikator yang digunakan berupa nilai current ratio. Current ratio ini menunjukkan rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Seperti yang telah tertera dalam layar atau PPT, telah ditampilkan sebuah tabel yang menunjukkan nilai current ratio dari setiap perusahaan keuangan non-perbankan yang termasuk ke dalam kategori NBFC. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai tertinggi current ratio di tahun 2019 dipegang oleh lembaga L&T Finance Holding, kemudian diikuti oleh lembaga Power Finance. Kemudian di tahun 2018 untuk nilai current ratio dipegang oleh lembaga L&T Finance Holding dan diikuti oleh lembaga keuangan non-perbankan LIC. Secara sederhana itu yang dapat saya simpulkan dari tabel tersebut. Kemudian untuk tabel yang kedua itu adalah tabel nilai ANOVA. Jadi
nilai ANOVA ini nantinya atau uji ANOVA ini nantinya akan menunjukkan apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara kinerja keuangan antar lembaga yang termasuk ke dalam kategori NBFC tadi. Dari tabel ANOVA yang telah tertera di layar dapat diambil kesimpulan bahwa yang paling penting itu kita memperhatikan nilai F hitungnya. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel, di mana nilai F tabelnya sebelumnya telah disebutkan dalam jurnal yaitu sebesar 2,12, sedangkan nilai F hitung dapat kita lihat dalam tabel sebesar 2,19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 2,19 lebih besar dibandingkan dengan 2,12, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai current ratio antar lembaga yang termasuk ke dalam kategori NBFC yang sedang diteliti oleh penulis. Lanjut untuk indikator yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Jadi untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dapat juga diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam jurnal ini, indikator rasio solvabilitas yang dipakai adalah nilai debt to equity ratio atau biasanya disebut dengan istilah DER. Dalam layar juga sudah tertera tabel nilai debt to equity ratio dari masing-masing perusahaan yang masuk ke dalam kategori NBFC. Dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga Power Finance dan LIC melakukan bisnis yang baik selama 5 tahun. Dalam kasus lembaga Mahindra dan Mahindra, rasio ekuitas utang dari semua 5 tahun tidak bervariasi. Dengan kata lain, nilai rasio selama 5 tahun dari perusahaan Mahindra ini stabil atau konstan, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian dalam perusahaan LIC, tingkat pertumbuhan ekuitas melebihi utang dan akibatnya rasio ekuitas utang LIC menunjukkan variasi yang lebih luas dari rasio rata-rata. Kemudian untuk lembaga Power Finance, LIC dan Mahindra ini menunjukkan nilai debt to equity ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ekuitas yang mereka miliki. Kemudian untuk lembaga CJ Finance, L&T Finance Holding, dan Arman Finance, nilai debt to equity ratio mereka menunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan nilai modal yang mereka miliki. Nah, sedangkan untuk tabel yang kedua itu adalah tabel ANOVA seperti yang untuk rasio likuiditas di awal. Jadi tabel ANOVA ini menunjukkan atau menampilkan nilai F hitung yang dapat kita bandingkan dengan nilai F tabel. Dari tabel nilai ANOVA yang telah ditampilkan dapat diambil kesimpulan bahwa nilai F hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel, di mana nilai F hitung sebesar 74,31 lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,12, sehingga dapat juga diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai debt to equity ratio dari masing-masing lembaga yang termasuk ke dalam NBFC yang sedang diteliti. Kemudian lanjut pada indikator yang ketiga. Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada jurnal ini adalah rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh profit. Dalam jurnal ini, indikator yang digunakan dalam rasio profitabilitas berupa nilai net profit ratio atau laba bersih. Seperti sebelumnya, maka telah
ditampilkan sebuah tabel yang menunjukkan nilai laba bersih atau net profit dari masing-masing perusahaan yang termasuk ke dalam kategori NBFC. Dari tabel yang ditampilkan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal rasio laba bersih atau net profit, lembaga keuangan non-perbankan L&T Finance Holding itu memiliki kinerja yang sangat baik yang kemudian diikuti oleh lembaga keuangan non-perbankan CJ Finance, di mana lembaga keuangan non-perbankan L&T Finance Holding memiliki nilai rasio laba bersih tertinggi sebesar 108,47% di tahun 2016. Kemudian untuk lembaga keuangan perbankan Reliance mengalami tingkat pertumbuhan negatif di tahun 2018, itu mencapai angka negatif 222,99%. Kemudian untuk lembaga keuangan perbankan CJ Finance, perusahaan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan nilai laba bersih yang stabil selama 5 tahun terakhir. Kemudian untuk lembaga REC itu mengalami perolehan laba bersih yang tidak stabil atau pasang surut. Kemudian akan tetapi pada tahun 2019 lembaga keuangan REC dapat mengelola tingkat keuntungannya semakin baik hingga mencapai di angka 22,77%. Kemudian untuk tabel yang selanjutnya yaitu tabel nilai ANOVA dari net profit ratio, dimana langsung saja kita ambil kesimpulan bahwa nilai F hitungnya sebesar 3,001218. Hal ini menunjukkan nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel, yaitu nilai F hitung 3,001 sekian lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,12, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai net profit ratio antar lembaga keuangan non-perbankan yang termasuk ke dalam kategori NBFC yang sedang diteliti. Baiklah, jadi dari hasil pembahasan pada jurnal yang telah kami paparkan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu menjelaskan bahwa sektor perusahaan pembiayaan aset dan pembiayaan infrastruktur memiliki nilai arus yang lebih tinggi dari segi pembiayaan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dari segi rasio solvabilitas, sektor perusahaan keuangan mikro dan perusahaan investasi inti ini lebih dominan. Hal ini karena pada rasio solvabilitas itu menunjukkan bahwa perusahaan keuangan mikro dan perusahaan investasi inti ini lebih tergantung pada dana pemegang saham. Kemudian dari segi profitabilitas lebih didominasi pada sektor perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan pembiayaan mikro. Namun untuk kesimpulan yang terakhir, secara umum lembaga keuangan yang termasuk ke dalam NBFC yang telah kita lihat di awal, ada kurang lebih ada 10 tadi di tabel tadi, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai rasio solvabilitas yang cukup karena mereka dapat mengelola risiko dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan uang atau menghasilkan laba. Namun dalam hal ini ada hal yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan yang termasuk ke dalam NBFC. Mereka harus dapat meningkatkan rasio profitabilitas serta dapat melakukan manajemen kas dengan baik. Hal ini tentunya harus dilakukan lembaga-lembaga keuangan perbankan dalam NBFC untuk lebih lagi fokus pada kekuatan inti serta memperbaiki kelemahan yang ada pada masing-masing perusahaan. Terlebih lagi pada
pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Semua lembaga pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan. Semua lembaga pastinya memiliki risiko. Akan tetapi jika semua risiko, semua kelemahan dapat diperbaiki dan dapat diantisipasi, maka perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja keuangan dan kinerja perusahaan secara umum dapat dikategorikan atau dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari review jurnal yang pertama, yang pada intinya lembaga-lembaga keuangan non perbankan di India selama kurun waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2015 telah mengalami atau dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan lembaga-lembaga keuangan perbankan itu dalam kondisi yang baik, terlihat dari nilai rasio profitabilitas, likuiditas, serta solvabilitas yang masih dalam kategori cukup baik. Mungkin itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu review jurnal yang kedua yang berjudul Financial Performance of Non-Banking Financial Companies atau NBFCS in India yang ditulis oleh Sunil Kumar dan Dr. A.P. Hosmani serta diterbitkan oleh EPRA International Journal of Multidisciplinary Research atau IJMR pada tahun 2019 dengan ISSN 24553662. Gambaran umum jurnal yang kedua, di mana jurnal ini membahas tentang kinerja keuangan perusahaan keuangan non-perbankan di India atau disebut NBFC. Selain itu juga membahas terkait perkembangan NBFC dan macam-macam dari NBFC. Dalam jurnal telah dijelaskan terkait NBFC, di mana NBFC memiliki kegiatan operasional seperti bank pada umumnya dan menjadi salah satu perusahaan yang berperan dalam mencapai tujuan makroekonomi. Untuk menganalisis kinerja keuangan NBFC, terdapat beberapa indikator kinerja keuangan seperti total aset NBFC serta rasio kualitas keuangan dan kecukupan modal NBFC. Adapun alat yang digunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan seperti tabel, grafik, dan alat statistik. Berdasarkan kegiatannya, NBFC diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, perusahaan penjaminan hipotek atau MGC. Yang kedua, perusahaan investasi. Yang ketiga, anjak piutang atau faktor. Yang keempat, agregator akun atau NBFC AA. Yang kelima, loan company. Yang keenam, asset finance company atau AFC. Yang ketujuh, lembaga keuangan mikro atau NBFC LKM. Yang kedelapan, ada dana utang infrastruktur atau NBFC IDF. Yang kesembilan, perusahaan investasi inti yang penting secara sistemik atau CIC NDSI. Yang kesepuluh, perusahaan pembiayaan infrastruktur atau NBFC IFC. Yang ke-11, perusahaan keuangan non-perbankan platform pinjaman peer-to-peer atau NBFC P2P. Yang ke-12 ada NBFC Non-Operative Financial Holding Company atau NOFHC. Selanjutnya yaitu ada kinerja keuangan NBFC di India. Berdasarkan posisi keuangan perusahaan non-bank dari tahun ke tahun, seperti yang telah dipaparkan pada tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa ukuran neraca konsolidasi sektor NBFC tumbuh sebesar 20,6% menjadi 28,8 triliun selama tahun 2018 sampai 2019. Jika dibandingkan dengan peningkatan 17,9% menjadi 24,5 triliun selama tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya, modal saham sektor NBFC mengalami peningkatan sebesar 3% pada tahun 2018 sampai 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk cadangan dan surplus serta surat berharga mengalami penurunan, sementara pinjaman bank bertambah menjadi 13,5% di tahun 2018 sampai 2019.
Untuk pinjaman dan uang muka sektor total aset NBFC mengalami penurunan sebesar 18,6% pada tahun 2018 sampai 2019 jika dibandingkan dengan 21,1% pada tahun 2017 sampai 2018. Sementara untuk investasi mengalami peningkatan sebesar 24,4% pada tahun 2018 sampai 2019. Sedangkan untuk aset lainnya justru mengalami penurunan sebesar min 2,0% pada tahun 2018 sampai 2019 jika dibandingkan dengan 26,7% pada tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya terdapat laporan laba rugi NBFC. Telah disajikan diagram yang menunjukkan total pendapatan, total pengeluaran, dan laba bersih. Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa total pendapatan sektor NBFC mengalami peningkatan sebesar 17,8% pada tahun 2018 sampai 2019. Sedangkan total pengeluaran juga mengalami peningkatan sebesar 17,8% pada tahun yang sama. Meskipun pendapatan sektor NBFC meningkat, namun laba bersihnya justru mengalami penurunan yang tertera 15,3% pada 2018 sampai 2019 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 27,5%. Di samping itu terdapat pilihan rasio NBFC. Dari tabel yang disajikan dapat disimpulkan bahwa eksposur pasar modal terhadap total aset sektor NBFC dan eksposur real estate terhadap total aset sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2019. Sementara itu, rasio leverage dan laba bersih terhadap total pendapatan justru mengalami peningkatan di tahun 2018 sampai 2019. Sedangkan untuk nilai ROA masih sama, yaitu 1,7% dari tahun 2017 hingga 2019. Selanjutnya ada tabel rasio kualitas aset dan kecukupan modal sektor NBFC. Dari tabel di samping dapat disimpulkan perusahaan keuangan non-perbankan dari segi kualitas aset dan kecukupan modal dapat dilihat bahwasanya GNP bruto sektor NBFC sebagai persentase dari total uang muka mengalami peningkatan dari 5,8% menjadi 6,6% pada tahun 2018 sampai 2019. Namun untuk rasio NPA bersih sedikit menurun dari 3,8 menjadi 3,7% pada tahun 2018 sampai 2019. Pada Maret 2019, CRAR sektor NBFC melemah pada 19,3% dari 22,8% pada Maret 2018. Dari beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari segi profitabilitas dan modal, NBFC berada di posisi yang paling baik daripada bank. Yang kedua, meskipun mengalami penurunan pada sisi kualitas aset, akan tetapi NBFC masih lebih baik daripada bank. Yang ketiga, dalam meminjamkan dana, NBFC mengutamakan sektor industri. Yang keempat, di negara India, NBFC berperan penting dalam pengembangan infrastruktur, transportasi, dan penciptaan lapangan kerja. NBFC juga mampu mengubah landscape pinjaman bisnis di negara mereka. Mungkin cukup yang dapat kami sampaikan. Semoga review 2 jurnal internasional ini terkait dengan analisis laporan keuangan pada lembaga keuangan perbankan dapat memberikan ilmu dan tambahan wawasan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Tentunya kami banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.